Sorry kawan online, ini tuh kasusnya gue kayak ngebayangin gitu, seorang anak yang masih kecil pada saat itu bertarung nyawa untuk melindungi ibunya yang ingin dijahatin sama orang yang pada saat itu sudah dirasuki iblis gitu. Aloha kawan online, balik lagi di channel YouTube gua Azam Gani. Hai kawan online, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja dan tetap semangat menjalani aktivitas seperti biasanya ya. Oh iya kawan online, kalian bosen nggak kalau di setiap opening video gua selalu nanyain gimana kabar kalian nih? Kalian juga sih, kalau setiap ditanyain itu nggak pernah yang namanya dijawab. Dijawab dong, tulis di kolom komentar ya, keadaan kalian tuh lagi baik atau lagi nggak baik. Ya gue berharap sih kalian semua dalam keadaan baik-baik aja. Oh iya nih, buat kawan online yang sudah mengklik video ini, gue ucapin terima kasih banyak. Dan buat kawan online yang baru bergabung di channel Azam Gani, selamat datang. Jangan lupa dong di subscribe, karena dengan subscribe kalian tuh mendukung channel Azam Gani menjadi lebih baik lagi ke depannya. Serta klik lonceng notifikasinya supaya kalau gue upload video baru, kalian gak ketinggalan. Gue hitung ya, 1-3, 1, 2, 3. Subscribe. Udah belum? Udah. Oke, terima kasih kawan online. Ya, kawan online, pasti kalian udah tahu banget nih kalau misalnya kalian ketemu lagi bersama gua Azam, tandanya kalian kembali lagi di Zam Taror, Azam Cerita Horor. Dimana di episode Zam Taror kali ini gue pengen banget ngebahas sebuah kasus yang belum lama ini tuh viral banget di berbagai akun sosial media, kayak di Twitter, di Facebook, di Instagram, pokoknya tuh semua timeline itu tuh ngebahas tentang kasus ini, yaitu tentang pahlawan cilik yang bernama Rangga dari Aceh. Dimana Rangga ini adalah seorang anak SD yang menyelamatkan ibunya pada saat itu yang ingin diperkosa, tapi akhirnya Rangga ini harus meninggal dunia kawan online. Bahkan berita ini tuh sempat menjadi trending nomor 1 di Twitter kawan online dengan hashtag pahlawan cilik. Karena memang kisah ini tuh mengingatkan kita dengan cerita pahlawan cilik juga zaman dulu tentang seorang anak yang bernama Ade Irma Suryani yang pada saat itu menjadi perisai sang ayah pada saat sang ayah tuh ingin ditembak oleh pasukan PKI. Nah pasti kalian udah pada tahu deh ceritanya tuh di pelajaran sejarah di sekolah. Dan peristiwa serupa terjadi lagi menimpa seorang bocah bernama Rangga berusia 9 tahun yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam, Kecamatan Bayen Biren, Aceh Timur, di mana Rangga ini berusaha untuk menyelamatkan ibunya yang pada saat itu sedang mengandung 2 bulan saat ingin diperkosa oleh orang tak dikenal nih kawan online. Tapi sayangnya nyawa Rangga harus tewas terbunuh di tangan pelaku. Nah, sekarang kita bahas tentang background dari Rangga dulu ya kawan online. Orang tua Rangga diketahui sudah bercerai sekitar 2 tahun yang lalu. Sejak saat itu, Rangga tinggal bersama ayahnya yang bernama Bapak Fadli di kota Medan. Nah, 2 minggu sebelum kejadian naas tersebut yang terjadi tepatnya pada tanggal 10 Oktober 2020 kemarin, Rangga ini dijemput oleh sang ibunda yang berinisial DA. Karena pada saat itu Rangga mengaku kangen nih sama ibunya. Nah karena kangen, ibunya berkunjung sekalian ingin membawa Rangga untuk pergi dan tinggal bersama dirinya di kota Aceh. Kebetulan memang DA ini yaitu ibu Rangga tinggal di kota Aceh kawan online. Nah ternyata pada saat itu maksud dan tujuannya adalah membawa Rangga untuk tinggal bersama dirinya di Aceh. Jadi itu kayak gantian mengurus Rangga. Dan karena memang pada saat itu keinginan dari anaknya yaitu Rangga yang ingin tinggal bersama ibunya. Karena memang mungkin dia udah kangen banget dan hubungan antara anak bersama ibu kan biasa tuh erat banget. Dimana akhirnya sang ayah yaitu Bapak Fadli mengizinkan kalau Rangga ini gantian diurus tinggal bersama ibunya di kota Aceh. Nah menurut keterangan dari Bapak Fadli yaitu ayah Rangga dan juga tetangga-tetangga sekitar yang mengenal sosok Rangga ini dikenal sebagai anak yang periang kawan online dan juga sangat berprestasi, di mana dia sering mendapatkan peringkat nomor 1 atau peringkat 2 di sekolahnya. Dan dia diketahui juga fasih dalam membaca Al-Quran. Nah ketika ia sampai di Aceh, ibunda Rangga langsung mendaftarkan Rangga
untuk melanjutkan pendidikannya di sekolah dasar kawan online. Dan diketahui ternyata DA ini, yaitu Ibu Rangga, sudah menikah lagi dengan orang lain. Yang pada saat itu mereka tinggal di sebuah rumah di tengah perkebunan kelapa sawit yang memang pada saat itu jauh dari pemukiman warga. Pokoknya jarak rumah tetangga paling dekat itu sekitar 100 meter gitu kawan online. Dan ternyata Ibu Rangga ini bersama suami barunya, yaitu bapak tirinya Rangga, baru aja pindah ke rumah di tengah kebun sawit itu tuh sekitar 2 bulanan. Jadi karena memang proses pindahannya itu masih berjalan sampai sekarang, ya jadi intinya tuh mereka baru banget pindah ke rumah yang berada di kebun kelapa sawit itu. Kejadian naas tersebut terjadi pada tanggal 10 Oktober 2020 kemarin, di mana pada saat itu posisinya ayah tiri Rangga sedang tidak berada di rumah, alias sedang kerja di luar. Nah, pada saat itu Rangga hanya berdua bersama ibunya yang berinisial DA berusia 28 tahun. Sekitar jam 2 pagi, pelaku yang bernama Samsul Bahri ini berusia 41 tahun berusaha masuk dengan cara mencongkel pintu depan dengan menggunakan parang yang memang dia sudah persiapkan dan bawa dari rumah. Nah, ketika pintu berhasil dibuka, pelaku ini berhasil masukkan ke dalam. Karena memang niat awalnya tuh udah jahat, pelaku langsung melihat Ibu Rangga, yaitu DA, dan Rangga ini sedang tertidur pulas. Melihat Ibu Rangga yang sedang tertidur, pelaku ini yaitu Samsul Bahri langsung nafsu bawaannya kawan online, di mana dia langsung membuka bajunya dan mendekati Ibu Rangga dengan maksud untuk meraba-raba tubuhnya. Nah, ketika tahu nih kalau tubuhnya ada yang meraba-raba, Ibu Rangga yaitu DA seketika tuh langsung kebangun dan kaget. Ketika dia membuka matanya, dia langsung melihat ada seorang pria asing sedang berada di dalam rumahnya dengan keadaan telanjang, tidak memakai busana, dan membawa senjata di tangannya berupa parang. Gimana nggak shock banget tuh pada saat itu kejadiannya kan? Nah, melihat itu dia langsung refleks nih bangunin Rangga yang tertidur tepat di sampingnya. Jadi ibunya Rangga ini tuh berusaha buat bangunin anaknya sambil teriak, "Rangga, Rangga bangun." Terus dia tuh nyuruh Rangga buat lari kawan online. Nah, ketika Rangga membuka matanya, pada saat itu posisinya Rangga ini juga terkejut karena melihat ada seorang pria asing di dekat ibunya dengan tidak memakai baju dan membawa senjata di tangannya kawan online. Nah, alih-alih nih Rangga ini lari disuruh sama ibunya, Rangga ini malah berusaha untuk membela ibunya kawan online pada saat itu. Dengan cara berteriak-teriak, karena pada saat itu Rangga tahu kalau ibunya ini ingin dijahatin sama orang tersebut. Nah, mendengar Rangga ini teriak-teriak, takut mencuri perhatian orang dan warga-warga sekitar akhirnya pada bangun nih, pelaku dengan saat itu juga tanpa segan-segan langsung menebas batang leher sebelah kanan Rangga dengan parang yang ada di tangannya. Saat itu, Ibu Rangga yaitu DA berusaha untuk menolong anaknya nih kawan online dan melindungi supaya anaknya tuh tidak dibacok lagi sama pelaku yang sangat iblis itu. Nah, tapi DA ini langsung didorong sama Samsul Bahri sampai jatuh, di mana Rangga akhirnya tewas dengan 10 luka bacokan di bagian dadanya kawan online. Dan menurut berita yang gua baca nih kawan online, Rangga pada saat itu, pada saat ia sedang membela berusaha menolong ibunya dari pelaku yang sangat kejam itu, dia tuh sempat menangkis serangan dari senjata tajam oleh pelaku. Tapi karena tubuhnya Rangga ini masih kecil dan tenaganya dia tuh juga kalah besar sama pelaku yang memang notabene sudah dewasa gitu, jadi ya kalah gitu kawan online. Jadi makanya Rangga itu akhirnya tewas kehabisan darah. Dan pada saat itu DA yaitu Ibu Rangga langsung diseret keluar sekitar 50 meter dari rumah. Dan di tengah kebun kelapa sawit itulah akhirnya Samsul Bahri yaitu pelaku yang sangat kejam dan iblis ini memperkosa Ibu Rangga. Tapi sebelum diperkosa kan ibunya Rangga yaitu DA itu berusaha meronta-ronta dan melawan dong karena nggak mau kan. Nah, pelaku ini sempat membenturkan kepala DA
ke bagian daripada kayak beton jalan gitu kawan online, sampai DA ini lemas dan juga pingsan. Nah ketika pingsan itulah Samsul Bahri melancarkan aksi bejatnya dengan memperkosa Ibunda Rangga yaitu DA. Sorry kawan online, ini tuh beritanya waktu gue baca dan pas di bagian ketika adik Rangga yaitu pahlawan cilik dari Aceh ini mencoba membantu atau membela ibunya karena ingin diperkosa, ini tuh sangat membuat gue tuh kayak, ini tuh kasusnya gue kayak ngebayangin gitu, seorang anak yang masih kecil pada saat itu bertarung nyawa untuk melindungi ibunya yang ingin dijahatin sama orang yang pada saat itu sudah dirasuki iblis gitu. Jadi ya ini termasuk salah satu kasus yang kenapa gue pengen ceritain sama kalian. Jadi gue sedih banget gitu pas ngebayangin di part itu, gue ngebayangin gimana Rangga tuh dengan tubuh kecilnya dia berusaha buat nolong ibunya pada malam itu. Oke, kawan online, kita lanjut ceritanya. Jadi pada saat itu kan DA ini pingsan kan, ibunya Rangga, setelah diperkosa karena dibenturkan kepalanya ke beton jalan. Nah ketika DA ini bangun, dia itu tersadar ternyata dia ini sudah berada di tempat yang berbeda, sekitar 10 meter dari tempat terakhir tadi dia dibenturkan dan diperkosa untuk pertama kalinya oleh pelaku yang bernama Samsul Bahri ini. Ketika DA ini sadar, dia itu langsung diperkosa lagi buat yang kedua kalinya sama pelaku si Samsul Bahri ini kawan online, dengan tangan diikat pada saat itu supaya tidak bisa melawan. Dan pada saat dia selesai melakukan aksi bejatnya, Samsul Bahri ini langsung bilang ke DA, "Sudah, kau ikut aku aja. Anak kau kita buang aja." Sadis banget gitu kawan online, bener-bener udah iblis. Terus DA pada saat itu bilang ke Samsul Bahri, "Jangan, biar ayahnya aja yang menguburnya nanti," katanya gitu kawan online. Dari situ Samsul Bahri yaitu pelaku kembali lagi nih ke dalam rumah DA, yang mana dia mengambil sebuah karung untuk memasukkan jasad Rangga ke dalam karung tersebut kawan online. Kemudian diseretnya keluar karung tersebut. Nah pada saat sudah berada di luar nih karung yang berisikan jasad Rangga, pelaku kembali lagi ke dalam mengambil karung yang kedua. Nah setelah itu pelaku tuh terlihat seperti kayak mengorek-ngorek tanah, yang mana tuh tujuannya awalnya tuh buat apa nggak tahu. Mungkin awalnya pada saat itu ia ingin mengubur jasad Rangga yang berada di dalam karung tersebut kawan online. Tapi niatnya berubah, yang mana Samsul Bahri ini langsung pergi ke arah sungai, dan pada saat itu jasad Rangga dibuanglah ke sungai kawan online. Nah ketika pelaku ini sedang pergi ke sungai, DA yaitu ibu Rangga pada saat itu berusaha untuk melepaskan ikatannya. Nah ketika tepat azan subuh, ikatannya itu langsung terbuka kawan online. Gimana nggak merinding tuh kalian? Jadi tepat azan subuh ikatannya kebuka, DA ini langsung buru-buru lari dan meminta pertolongan kepada tetangga dan rumah warga yang paling dekat pada saat itu. Dan pada tanggal 11 Oktober 2020, Samsul Bahri akhirnya tertangkap oleh pihak kepolisian. Dan pada saat proses penangkapannya, ini tuh juga penuh dengan drama, di mana tuh terjadi aksi kejar-kejaran antara pihak kepolisian yang dibantu oleh warga. Nah karena berusaha lari nih, polisi akhirnya menembakkan kaki dari si pelaku ini dengan tembakan, yang akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Saat diinterogasi polisi, Samsul Bahri ini mengatakan bahwa alasan utamanya melakukan perbuatan kejinya itu karena dia tuh suka sama DA yaitu ibunya Rangga, yang mana profesi Samsul Bahri ini ternyata adalah seorang petani kebun kelapa sawit milik keluarganya. Jadi setiap hari Samsul Bahri ini pulang perginya tuh melewati rumah dari DA ini kawan online.
Nah, pada saat itu dia melihat DA dan suka, walaupun pada saat itu dia sebenarnya tahu kalau DA ini sudah memiliki suami dan anak. Jadi kayak udah diincer gitu kawan online. Dan ada fakta mengejutkan tentang Samsul Bahri ini kawan online, yang ternyata Samsul Bahri ini merupakan residivis kasus pembunuhan. Jadi sebelumnya dia juga sempat melakukan pembunuhan di tahun 2005 terhadap sahabatnya di Pekanbaru Riau. Pada saat itu dia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan baru saja bebas dengan program asimilasi akibat wabah COVID-19 beberapa bulan lalu kawan online. Kasus ini juga banyak sekali menyita perhatian publik kawan online. Salah satunya dari seorang tokoh ulama yaitu Ustadz Abdul Somad kawan online. Di mana dalam Instagram pribadinya beliau Ustadz Abdul Somad ini mengunggah foto dari adik kita Rangga ini dan menuliskan caption bahwa seseorang yang meninggal dalam membela keluarganya insya Allah mati dalam keadaan syahid kawan online. Amin. Dan gue pribadi juga ingin mengirimkan doa untuk almarhum dari adik kita Rangga. Semoga adik kita Rangga ini mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan surga karena telah membela ibunya sampai dia meninggal dunia. Amin amin ya robbal alamin. Dan ada update terbaru nih kawan online tentang kabar tersangka dari kasus ini yang bernama Samsul Bahri, yang ternyata telah dinyatakan meninggal dunia di dalam sel karena sesak nafas pada tanggal 18 Oktober 2020. Dan baru aja beritanya ini gua tonton di sebuah akun channel YouTube Kompas TV kawan online. Di situ konfirmasi dari pihak kepolisian Langsa Aceh mengatakan bahwa Samsul Bahri ini sempat melakukan aksi mogok makan dari Kamis pagi sampai Kamis malam, yang mana membuatnya kondisi badannya ini semakin drop dan akhirnya tewas meninggal dunia. Ya, itulah tadi kawan online kisah tentang seorang pahlawan cilik dari Aceh, yaitu adik kita yang bernama Rangga. Dan gue pribadi berdoa semoga almarhum adik kita Rangga ditempatkan di surganya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga buat keluarga yang ditinggalkan, terutama kedua orang tuanya, diberikan kesabaran dan ketabahan dan juga rezeki yang berlimpah. Dan buat khusus nih DA, yaitu ibunda dari almarhum adik kita Rangga, semoga cepat pulih keadaannya dan tidak lagi dalam keadaan trauma. Pokoknya kembali baik-baik lagi deh. Buat kalian nih kawan online gua dan buat kalian semua deh, pokoknya semoga dijauhkan dari orang-orang yang ingin berbuat jahat. Stay safe and stay healthy dimanapun kalian berada. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share. Karena dengan begitu kalian mendukung channel Azam Gani menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan kalau misalnya kalian kawan online yang mau follow Instagram gua, boleh banget di @azamgani. Sampai jumpa di video Zamtaror berikutnya. Dadah.